Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Julia Arjanti, guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bekasi, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya sangat senang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Fasilitator yang saya dapatkan adalah Ibu Widya Yanti Suminat dengan pengajar praktik Ibu Puji Asuti dari Kota Bekasi. Ing ngarso sungtuludo ing madio mangunkarso tutwuri handayani. Semboyan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kali ini, calon guru penggerak ditantang untuk melakukan refleksi dengan alur 4P yang sudah dipaparkan di eksplorasi konsep. Selain itu, CGP juga diajak untuk mengingat kembali pembelajaran pada modul 1.1 dan keterkaitannya dengan modul 1.2. Kegiatan refleksi sebaiknya dilakukan oleh guru setiap hari setelah melakukan pembelajaran kepada peserta didik kita. Kali ini, calon guru penggerak mencoba merefleksi dengan refleksi 4P, yaitu peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Semoga apa yang saya refleksikan dapat berguna untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Refleksi 4P yang pertama, yaitu peristiwa. Dari peristiwa ini, saya merefleksikan momen-momen yang mencerahkan dan memberikan arti penting terhadap pemahaman saya akan nilai dan peran guru penggerak yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang selalu saya lakukan di kelas bersama murid-murid saya. Momen penting yang mencerahkan bagi diri saya dari pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang anak yang bagaikan kertas buram. Kita sebagai guru bertugas untuk lakukan kertas buram yang dibawa oleh anak-anak itu sendiri sejak lahir. Lalu azas trikon dalam pendidikan, sistem Among, pendidikan sebagai tuntunan, trilogi pendidikan, dan seluruh tujuan yang kita lakukan terhadap anak didik kita adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan anak didik yang kita miliki di kelas ataupun di sekeliling kehidupan kita. Sedangkan momen penting yang mencerahkan dari modul 1.2 adalah bagaimana dalam modul ini saya belajar tentang cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang, wiraga, wirama, dan wirasa, serta motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, dan bagaimana menciptakan manusia merdeka yang mempunyai hak pilih. Mempelajari keseluruhan materi tersebut membuat saya merasa bangga karena ilmu yang saya dapatkan luar biasa dapat mempengaruhi pola pikir yang sedang saya pelajari saat ini. Dan pastinya hal itu akan mempengaruhi pembelajaran saya dan bagaimana saya mengelola pembelajaran di kelas dan menghadapi murid-murid saya nanti. Selain momen-momen yang begitu membanggakan hati, saya juga belajar tentang nilai-nilai guru penggerak yang sebaiknya dimiliki oleh setiap guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Saya sangat berharap saya dapat memiliki nilai-nilai ini di masa depan nanti. Selain itu, saya juga belajar tentang peran guru penggerak dalam modul 1.2. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong terjadinya proses kolaboratif, dan mewujudkan pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Kelima hal ini menjadi peran guru penggerak yang paling penting di dalam kehidupan kegiatan pembelajaran sehari-hari.
Setiap guru penggerak diharapkan dapat menjadi sosok yang memiliki peran-peran ini. Setelah saya mempelajari beberapa materi yang ada di modul 1.1 dan 1.2, saya mencoba menuliskan beberapa kaitan di antara materi-materi tersebut. Di antaranya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dapat menjadikan murid tersebut sebagai pemimpin pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri. Yang kedua adalah trilogi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami pahami sangat sejalan dengan peran guru penggerak yang akan menjadi sosok dari guru-guru lulusan pendidikan guru penggerak. Yang ketiga adalah sistem Among. Sistem Among dapat mewujudkan kepemimpinan dalam pembelajaran. Keempat, pendidikan yang memperhatikan kodrat zaman agar guru penggerak dapat menciptakan kegiatan yang kolaboratif dan inovatif. Yang berikutnya adalah guru penggerak dapat menjadi agen perubahan serta fasilitator yang baik. Perasaan. Dulu, sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memperlakukan peserta didik seperti benda yang tidak punya perasaan. Saya hanya memberikan tugas tanpa bertanya pada mereka tentang perasaannya. Peserta didik harus tunduk dengan peraturan dan alur belajar yang saya lakukan. Namun sekarang, alhamdulillah, perlahan tapi pasti saya mulai belajar memberikan empati terhadap peserta didik yang saya miliki. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik dan memahami apa yang mereka inginkan di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Dulu, sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya juga melihat peserta didik yang bingung tanpa ada keberanian untuk bertanya. Mereka terlihat bosan dalam pelajaran yang sedang dilakukan. Namun sekarang saya bisa melihat senyum dan rasa ingin tahu yang tinggi dari mereka. Mereka terlihat aktif dan gembira dalam melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Refleksi perasaan yang selanjutnya. Dulu sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya hanya berpusat pada guru. Sekarang pembelajaran berpihak pada murid. Pendidikan bersifat sebagai tuntunan dan guru berupaya menjadi fasilitator yang baik agar murid dapat memahami pembelajaran serta mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Begitu banyak refleksi tentang perasaan yang saya akui dalam video ini. Selanjutnya adalah saya akan melakukan penerapan atau menetapkan rencana apa yang saya lakukan apabila saya dapat lulus sebagai guru penggerak di angkatan 9 ini. Penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan setelah lulus dari guru penggerak adalah yang pertama, guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengimplementasikan nilai serta peran guru penggerak secara maksimal. Kedua, guru lebih aktif dalam meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri. 3. Lebih berkolaborasi secara aktif dengan rekan sejawat, peserta didik, wali murid, serta komunitas praktis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, selalu berusaha menciptakan inovasi pembelajaran demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kelima, rajin melakukan refleksi dan selalu mencari solusi masalah pembelajaran yang dihadapi. Sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Salam bahagia guru-guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.